Pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk sholat subuh berjamaah, dan kita lanjut dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut masih berkenaan dengan sunnah-sunnah sholat. Yang pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bersedekah, dan sudah kita pahami bahwa sholatnya Nabi itu bersedekah, dan termasuk Imam Malik yang katanya fikihnya tidak bersedekah. Kalau di kitab ini malah justru lam yazal malikun yaqbidu hatta laqiyallahu azza wa jalla. Jadi Malik itu malah, Imam Malik malah selalu bersedekah sampai beliau wafat. Baik, nah sekarang setelah bersedekah itu diletakkan di mana? Itu diletakkan di mana? Ada qaul dari Al-Kamal Ibni Al-Hammam. Beliau memang mengatakan tidak ada hadis yang sahih, tidak ada hadis yang sahih yang mewajibkan suatu amal di dalam meletakkannya itu di bawah dada atau di bawah udel. Jadi hadis yang berkenaan dengan meletakkan di bawah dada dan di bawah udel itu tidak ada hadis yang sahih. Memang kalau kita melihat di dalam qaul-qaul madhab, umpamanya di madhab Hanafi itu di bawah udel, di sisi Syafi'iyah itu di bawah dada. Kalau Imam At-Tirmidzi memang menyebut ada ahlul ilmi dari sahabat Nabi, tabi'in dan sesudahnya itu memandang bahwa seorang laki-laki itu memang bersedekah, ya, dan sebagian mengatakan diletakkan di atas udel, sebagian lagi mengatakan di bawah udel. Nah, sekali lagi berkenaan di bawah dada, di bawah udel itu tidak ada riwayat yang sahih. Menurut siapa tadi? Al-Kamal Ibni Hammam. Dulu pernah saya sampaikan ada dua riwayat yang Rasulullah Muhammad SAW itu kalau bersedekah beliau meletakkannya di dada, meletakkannya di dada. Tentu kita akan lebih memilih, ya. Kita akan lebih memilih antaranya sunnah fi'liyahnya Nabi yang dilakukan oleh Nabi dengan qaul-qaul selain Nabi. Itu otomatis, ya. Kalau kita mendahulukan Nabi, di sini letaknya. Dan ini persis seperti yang saya sampaikan di kajian sifat sholat Nabi dulu. Ya. Memang riwayatnya di sini hadis dari Hul bin At-Ta'i, qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'u al-yumna 'ala al-yusra 'ala sadrihi fawqal mifsal. Ini riwayat Ahmad yang dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi saya telah melihat Nabi Muhammad SAW meletakkan,
yang tangan kanan di atas tangan kiri ala sadri. Jangan menerjemahkan ala sadri itu di atas ini dada terus di atasnya lagi, bukan. Ya, engko lak malih ning leher gini malian. Yang dimaksud ala sadri itu ya ini dada ya seperti ini. Gitu loh. Nah, fauqal mifsal. Mifsal itu ini pergelangan tangan. Nah, dan dulu sudah pernah saya sampaikan ada letaknya ada 3 apa? Di sini, di punggung, di pergelangan atau di sini. Kan gitu dulu. Nah, diletakkan di dada. Riwayat Ahmad ya yang dihasankan oleh Imam Turmudi ya di dada. Begini. Nah, tadi sudah dibilang di bawah dada apalagi di bawah perut itu tidak ada hadis yang sahih. Kadang-kala kita lek sedekap iki yo rasa-rasa. Tak delok ile wong sedekap yo rasa-rasa sedekap. Sakarepe dhewe lek sedekap. Kalau riwayatnya Wa'il al-Hujri sama dari Wa'il ibnu Hujrin, qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa doa yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadri. Riwayat siapa ini? Ibnu Huzaimah. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan lafaz gimana? Tsumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra kemudian waruzqi wasahi. Berarti diletakkan di mana, Pak? Di dada. Ada 3 tempat di situ. Punggung tangan, pergelangan tangan atau di sa'id di sini. Di dada. Kita memilih sunnah fi'liyahnya Nabi. Ya, kita memilih sunnah fi'liyahnya Nabi. Artinya yang dilakukan Nabi. Kalau ada kaul-kaul seperti yang saya katakan tadi, ya, selama kaul itu tidak ada dalil yang sahih ya tidak kita lakukan. Itu saja loh yang enak itu. Karena Nabi sudah bilang sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku itu salat. Wa'il ibnu Hujrin melihat Nabi, ya. Wa'il ibnu Hujrin melihat Nabi langsung salat di belakangnya Nabi. Khul bin At-Ta'i juga begitu, melihat Nabi sholat. Nah, diletakkan di dada. Wis, berarti kalau bersedekap jangan diletakkan di bawah dada dan jangan di bawah, apalagi di bawah udel. Kalau di bawah udel itu malah koyok piye ngono. Nah, enggak ada yang sahih memang. Kita tahu di dada. Ketok semangat itu kalau sholat itu akhirnya. Biar ya. Selama ini yang memang enggak seperti itu ya kita kembali sesuai dengan sunnahnya Nabi. Riwayat apa tadi? Riwayat Ahmad, juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Banyak riwayatnya. Baik. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah di dada itu bukan miliknya kelompok tertentu. Selama ini juga begitu di kota-kota lagi. Nyapa sih orang-orang gak suka mengkotak-kotak begitu. Nah. Nomor 3 sunnah di dalam melakukan di dalam sholat itu at-tawajjuh atau doaul iftitah atau doaul istiftah. Panjenengan biasa mengatakan iftitah. Dan boleh disebut dengan doaul istiftah. Ya, doa iftitah atau doa istiftah itu yang dibaca sebelum panjenengan membaca isti'adah. Kita seringkali lupa kalau mau baca Al-Fatihah tidak membaca isti'adah untuk yang di rakaat yang pertama. Nah, Ibu, Bapak, doa iftitah itu macamnya banyak. Kalau di kitab ini doa iftitah itu modelnya ada 8. Modelnya ada 8. Ragamnya ada 8.
Yang paling familiar, yang paling sering dipakai di masyarakat itu yang dua. Allahumma ba'id baini sama kabiro. Padahal kabiro itu adalah satu iftitah. Kemudian wajah itu sampai ke bawah itu satu iftitah. Lupa digabung apa oleh? Ya, memang kenyataannya di kaul madhab tertentu itu diperbolehkan. Oke. Nah, untuk membaca iftitah ini boleh kita bisa variatif. Mungkin jenengan menghafal 8. Pak, aku ora hafal 8 ya, Pak. Aku hafal mek situ. Mulai cilik aku dikandani leke iftitah itu kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ditambahi ini wajah tu wajah lillazi fatara samawati wal ardh. Mulai kecil, mulai TK sampai SD sampai tuwek pakai kabiro. Tapi kemudian ketika ada salah pengajaran, apalagi salah doktrin, akhirnya muncul kata-kata kabiro itu NU. Itu salah doktrin, itu salah ngajar itu. Sehingga ada guru agama yang saya mendengar langsung itu, wis gak usah aneh-aneh, yus kabiro ae lho ya apa sih ya gitu. Justru kita harus memberikan wawasan kepada jamaah. Oh, iftitah itu jumlahnya biro tadi di kitab ini 8. Pak, saya suka yang pakai Allahumma ba'id baini. Monggo silakan. Allahumma ba'id baini itu riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Kalau yang wajah tu wajah iya riwayat siapa? Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan lainnya. Podo sahih. Sekali-kali gak nggawe Allahumma ba'id ini, sekali-kali yo orang gawe kabiro wajah tu, sekali-kali gawe yang lain. Lek hafal. Pak, kalau umpamanya tidak dibaca apa boleh? Ora diwaca ya ora apa-apa, hanya meninggalkan sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah. Pas ketika jenengan datang qobliyah subuh, itu kan sunnah muakkadah. Waktu ini karim titik mepet. Akhirnya jenengan cuma membaca Al-Fatihah saja tanpa iftitah, tanpa surat. Boleh? Boleh. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin apa yang dibaca Nabi ya dilaksanakan, termasuk membaca iftitah. Itu untuk iftitah gak usah dikotak-kotak. Gak usah dikotak-kotak. Kita NU, kita Muhammadiyah gak usah. Orang oleh model ngono. Nabi Muhammad itu NU apa Muhammadiyah? Kayak jawab. Tapi kalau panjenengan harus Muhammadiyah. Kenapa begitu? Pengikut Nabi. Kata melok sapa? Iya. Maksudnya Muhammadiyah itu apa? Ittiba'u ila Nabi Muhammad, salah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah tanggung-tanggung. Gak usah tanggung-tanggung. Pak, saya salaf. Loh, kenapa salaf? Kenapa tidak langsung Muhammad? Ya sembunyilah. Kemudian yang berikutnya, sunnah yang berikutnya adalah isti'adah. Isti'adah itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, membacanya itu sir ya. Membacanya itu sir. Ojo dibanterne. Panjenengan dadi imam baru dibanterne, wah repot. Maka yusannu al-ityanu biha sirran. Disunnahkan untuk membacanya itu dengan sir. Dan memang tidak ada khilaf tentang masalah membaca membaca sir berkenaan dengan isti'adah. Imam Syafi'i sendiri
yang menyebut bahwa bismillah yang harus dijaharkan. Kalau di sholat jahar itu isti'adzah pun juga beliau merekom untuk dibaca sir. Nah, membaca isti'adzah itu wala tusra'u al isti'adzatu illa bi rakaatil ula, dan tidak disyariatkan membaca isti'adzah kecuali di rakaat yang pertama. Jadi bukan di setiap rakaat, tapi di rakaat yang pertama saja membaca isti'adzah setelah membaca iftitah. Dan memang dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, karena Rasulullah SAW idza nahadha fi rakaati tsaniyati iftataha bil qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Adalah Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu bangkit dari rakaat yang kedua, beliau memulainya dengan alhamdulillah walam yaskut, dan beliau tidak diam. Ya, kalau umpamanya Nabi diam berarti ya membaca, tapi tidak, begitu bangkit langsung beliau alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, jadi isti'adzah itu dibaca di rakaat yang pertama. Yang jadi berbeda itu kan memang yang membuat berbeda, apakah bacaan setelah rakaat yang pertama itu menjadi rangkaian-rangkaian di rakaat yang pertama. Kalau memang yang rakaat kedua, ketiga, keempat itu menjadi berdiri sendiri, baca isti'adzah seperti perintahnya Al-Quran, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tapi karena konsepnya adalah itu semuanya menjadi majmu', ya, terkumpul doa bacaan mulai awal sampai akhir itu menjadi sebuah satu kesatuan. Maka cukup isti'adzahnya itu di rakaat yang pertama. Nah, Imam Asy-Syaukani memperkuat, Imam Asy-Syaukani memperkuat yang rajih, yang kuat, yang benar itu adalah membacanya di rakaat yang pertama. Itu dikuatkan, dirojihkan, dipahami, direkom oleh Imam Asy-Syaukani. Ada kitab namanya Nailul Autar itu. Nah, itu pernah dikaji kitab Nailul Autar, itu lebih luas lagi berkenaan dengan fikih. Baik, kemudian sunnah yang kelima adalah disunahkan untuk setiap orang yang sholat, yusannu likulli musallin imaman au ma'muman au munfaridan ayyaqulu amin ba'dal qiraatil fatihah, ba'da qiraatil fatihah yujharu biha fi sholatil jahriyah wa yusarru biha fi sirriyah. Jadi disunahkan untuk setiap orang yang sholat, baik yang imam, baik yang makmum, ataupun yang sholatnya sendirian, disunahkan untuk membaca amin. Dikeraskan amin ketika sholat jahar, yakni imamnya sama makmum sama-sama banter, dan disirkan ketika sholat sir. Kesalahan kalau ada imam yang nggak baca amin ketika ngimami, meneng kleru itu Pak. Jadi imamnya pun juga membaca amin, sing banter imamnya yang ucap amin, supaya makmumnya juga mendengar itu. Dan juga kesalahan kalau makmumnya tidak membaca amin, makmumnya meneng. Dan juga
Kesalahan kalau sholat sendirian tidak membaca amin. Jenengan tak takoni antara kalimat waladdallin dan amin itu ada bacaan tertentu atau tidak? Tidak ada bacaan tertentu. Nyapa kok ditambah-tambahin? Siapa yang menambahi? Ada ndak hadisnya? Pak, kalau kitab mungkin orang ngomong ini ada kitabnya. Ini ada kitabnya. Ini ada kaulnya. Saya tidak berkata kaul dan tidak berkata kitab. Saya cuma tanya, Nabi melakukan tidak? Nabi mengajarkan tidak? Termasuk sahabat itu diajari atau tidak? Sahabat melakukan kalau tidak? Kalau tidak ya wis. Saya kadang juga bingung. Kadang imamnya sudah amin, dia masih bingung. Rabbi firli wali walidayya amin. Justru nanti kalimatnya ya seharusnya makmum itu aminnya bareng dengan imam. Yang itu fadilahnya kalau nanti imam aminnya itu berbarengan dengan aminnya malaikat. Wis gak usah ditambahi di dalam sholat ataupun di luar sholat. Saya seringkali mendengar itu, saya juga bingung ya dari mana ya. Hadis sahih saya katakan, hadis sahih statementnya Nabi, fi'liyahnya Nabi. Itu yang saya minta, bukan kaul orang, bukan kaul ulama. Minimal ucapannya sahabat, bukan yang lain. Nah, di masyarakat itu seringkali ono tambahan ngono. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Do ngono kuwi. Iku tambahan teko ndi kira-kira? Ada yang masih melakukan begitu? Dirubah. Gak usah. Baik. Dari Nuaim. Ya, qala shallaitu wa ra'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi umil Qur'an hatta idza balagha waladdallin faqala amin. Nah, ini loh. Hadis riwayat siapa ini? Tsumma yaqulu Abu Hurairah ba'da salam walladzi nafsi biyadihi inni la usbihukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Bukhari secara ta'liq, diriwayatkan An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Nanti ditambah bahwa konteksnya Rasulullah mengatakan yaqulu amin. Hadis dari Abu Hurairah dari riwayat Bukhari ini jelas. Abu Hurairah itu kan sholat. Dia ngomong, saya sholat, si Abi Naim tadi ngomong, saya sholat di belakang Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan Bismillah. Sebelum dia membaca Al-Fatihah, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil kalau kita jadi imam, baca bismillahnya dikeraskan itu tidak apa-apa. Ya, ini dalil yang menunjukkan mengeraskan bacaan bismillah ketika jadi imam baca Fatihah itu ora popo. Dan itu bukan kaulnya Syafi'i saja, Imam Syafi'i saja. Tapi nanti juga banyak riwayat dari Anas bin Malik ataupun sahabat yang lain, Nabi Muhammad tidak mengeraskan bacaan bismillah, tapi langsung alhamdulillah. Di Abu Hurairah di riwayat yang tadi saya sampaikan tadi berkenaan dengan isti'adzah tadi,
Abu Hurairah sendiri juga mengatakan langsung Nabi ketika bangkit dari rakaat kedua, bangkit ke rakaat kedua baca apa? Langsung Alhamdulillah. Jadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu ya pernah Nabi itu baca Bismillah keras dan juga pernah dibaca sir. Semoga gak usah diribut nih. Cuman lebih banyak yang sir daripada yang jar. Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Al-Fatihah sampai ketika beliau sampai membaca waladhdallin faqala amin. Abu Hurairah tidak mengatakan Rabbi firli wali walidayya amin, tapi langsung amin. Dan para sahabat juga mengatakan amin bareng bersama Rasulullah Muhammad SAW. Setelah selesai, Abu Hurairah mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, saya ini yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah SAW. Berarti kan Nabi membaca nambai Rafiq dia apa enggak? Enggak. Abu Hurairah mengatakan saya paling mirip sholatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti Nabi Muhammad itu yang ngeraskan Bismillah, ya tidak mengeraskan Bismillah. Ngaji fikih berorientasi kepada sunnah itu seperti ini. Karena memang betapa banyak di masyarakat kita ya, amalan-amalan yang tidak ada dalilnya, cuma jari ini gitu ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di sini karena Rasulullah SAW idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'a man yalihi minasafil awal. Berarti Nabi Muhammad itu mengeraskan bacaan amin sampai orang yang di belakangnya yang di shaf awal itu mendengar bacaan aminnya Rasulullah SAW. Hamzahnya panjang, mimnya juga panjang. Dan tidak ada satupun riwayat dari Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad menambahi setelah waladhdallin dengan kalimat Rabbi firli wali walidayya amin. Tidak ada. Berarti kalau ada qaul dari yang selain Nabi yang menambah semacam itu berarti bertentangan dengan pengamalannya Nabi. Milih yang mana? Ya otomatis kita milih yang Nabi. Clear ya? Jadi imam, makmum, atau sholat sendirian itu baca amin. Hamzahnya panjang, mimnya juga panjang. Jangan dibaca panjang salah satu, apalagi dibaca pendek dua-duanya, itu malah repot. Amin. Nah, itu artinya boleh. Amin kalau nah, oke. Dianjurkan, disunnahkan namanya makmum ketika membaca amin itu bareng sama imam. Tidak mendahului dan juga tidak menyelisihi atau belakangan. Jadi kalau baca amin sing bareng. Di sini loh riwayatnya. Fa inna man wafaqa qauluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Riwayat Bukhari. Barang siapa yang mencocoki barengi ucapannya amin tadi itu dengan ucapannya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Maka faqulu amin fa innal malaikata yaquluna amin. Maka berkatalah amin karena malaikat juga mengatakan amin. Fa innal imama yaqulu amin faman waqafa faqad ta'mina ta'minu ta'minal malaikat
ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini salah satu salah satu apa namanya kaifiat cara makmum itu mengucapkan amin, yakni bareng sama imam. Dan keterangannya di sini berarti malaikat itu membarengi aminnya imam. Ya tolonglah imam itu kalau baca amin sing banter supaya makmum itu pun juga bisa mengikuti. Nah, imami gak waca amin banter yo repot gitu. Repot. Ya baca amin. Di sini aminnya banter juga ya. Banter ya. Ono sih gak banter. Gak ada ya. Soalnya gak mimik ya. Baik. Pak, Ibu, artinya amin itu artinya apa toh, Pak? Amin itu termasuk dari Fatihah atau bukan? Amin itu bagian daripada Al-Fatihah atau bukan? Bingung jawab. Amin itu bukan dari bagian Al-Fatihah. Bukan. Al-Fatihah itu sampai waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya benar ya. Amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi dia merupakan doa. Doa. Tapi ya kudu diwaca memang. Kenapa kok amin itu dibaca? Karena jenengan lagi berdoa. Kan sunnahnya kalau kita berdoa, kita membaca amin. Yang mendengarkan terutama. Kalau pas Rasulullah doa itu ya mereka baca amin. Artinya itu Allahumma istajib. Allahumma istajib. Wahai Allah, kabulkan doa kami. Mana yang dikabulkan? Itu loh. Ihdinas siratal mustaqim. Jenengan minta sama Allah, kepada Allah untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang apa? Ghairil maghdubi alaihim. Jalan di mana yang bukan dimurkai oleh Allah, dan juga waladhdallin, dan juga bukan jalan orang yang tersesat. Itu siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, dan juga jalannya yang engkau memberikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin wasolihin. Itu jalan yang lurus itu. Jadi kalau kepingin menjadi orang yang lurus, ikuti yang 4 ini. Yang 4 itu. Siapa tadi? Minan nabiyyin. Mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Kalau kita orang Islam ini, ya mengikuti Muhammad SAW. Berarti jalan yang di luar jalannya Muhammad, ya, ya dalam konsep keagamaan, jalan yang di luar syariatnya Nabi Muhammad itu bukan jalan yang lurus, yang hakiki. Allah menyebut jalan yang lurus tadi an'amta alaihim itu papat, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasolihin. Nabi, orang-orang siddiqin, para orang-orang syuhada, dan orang-orang yang soleh. Empat itu. Oke. Maka memang di dalam hidup ini memang butuh patokan. Kita beragama ini butuh patokan. Patokan kita adalah Rasul. Makanya jadi Muhammad dia tadi. Dalam bidang agama yang kita lihat Rasulullah SAW, bukan yang lain, bukan yang lain. Di bulan Agustus ini betapa banyak ya hal-hal yang mungkin di luar dari syariatnya Nabi ya. Benar ya? Oke. Pawai itu boleh apa tidak? Pawai itu boleh tidak? Karnaval itu boleh tidak? Bingung.
Pawai itu secara hukum dia muamalah, mubah, tapi bisa berubah jadi haram karena terlihat eh, yang ditampilkan di pawai itu apa. Kalau yang ditampilkan itu wong wedok-wedok joget-joget, musiknya musik remix, nggak pakai hijab, ngono sing delok wong lanang akeh. Berarti sudah menjadi apa itu? Kemarin saya mau ngisi pengajian itu di Ciliwung ada karnaval juga, di Sulfat ada karnaval. Wih, meh nggak nyampe masjid. Dan saya sempat lihat di situ, wih anak-anak muda joget kayak begitu. Dan musiknya musik remix. Ya, jamaah saya bilang diskotik masuk kampung. Nah, lihat semua itu tadi bukan mubah lagi sudah bukan mubah lagi sudah. Terus sholatnya hilang, duhur gak sholat, asarnya gak sholat, maghrib gak sholat, maru lanang wedok campur dari siji, maru sing lanang macak bencong barang. Itu berapa maksiatnya sudah. Nah, itu kita ini yo repot ya Pak di kampung. Lek gak melok didenda ya Pak. Saya lebih baik bayar denda Pak daripada saya itu. Istri saya tak bilang, kira-kira lek sampean melok-melok joget, rai ku tega dendi. Semua orang sudah kenal sama saya. Ya, kemarin di kampung ada acara, ya kita nggak ngikut belas. Bohis. Memang itulah berpegang kepada agama itu akan seperti memegang bara api. Oke, kok melayu rono ya Bang ya. Jadi baca amin itu artinya apa? Allahumma istajib. Jadi di situ panjenengan itu berdoa untuk minta jalan yang lurus. Karena jenengan habis berdoa, maka disunahkan membaca amin. Saya ulang lagi, amzahnya panjang, mimnya panjang. Ada yang didiskusikan? Nggih, Bu. Oke, baik. Ketika sholat Nabi melarang kita menutup, ya pas ketika kita sholat Rasulullah melarang kita menutup menutup hidung ataupun menutup mulut, kecuali ada ilat. Ilat itu sebab mungkin dia lagi flu, dia lagi batuk, lagi pilek, dia tutup itu pakai masker untuk supaya virus tidak keluar, itu malah justru baik. Tapi lek flu yo ora, pilek yo ora, watuk yo ora, sehat bugar, dong-dongi mlebu ning masjid sholat ditutupi. Engko orang yang lain akan mikir ini apa sih mesti maskeran apa aku mampu apa piye. Dilarang sama Nabi. Ibadah haji pun juga begitu kan. Makanya di ibadah haji itu kan tidak boleh orang yang pakai cadar pun kalau ibadah haji kudu dibuka. Nah itu di dalam sholat begitu. Maka orang yang bercadar pas ketika dia sholat di belakang sana kan cewek-cewek semua tuh dibuka saja tidak apa-apa. Baru nanti setelah sholat dipakai kembali. Sekarang kan ada cadar yang sudah tutup buka itu sudah diturunkan gitu. Nanti kalau udah sholat langsung ditutup lagi. Gitu Ibu ya. Ada yang lain? Gitu. Oh, gitu. Sunnahnya itu ketika kita setiap kali sholat, umpamanya kita sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita sholat lagi, sunnahnya tetap membaca iftitah. Sunnahnya tetap membaca iftitah.
Nah, jadi diambil secara umum di sini. Kanjeng Nabi membaca iftitah sebelum membaca Al-Fatihah. Dengan redaksi-redaksi yang 8 tadi itu. Gitu Ibu ya. Jenengan sholat taraweh ya baca iftitah. Tapi masalahnya kalau panjenengan sholat taraweh, panjenengan itu kan makmum. Dan ketika makmum dulu sudah kita bicarakan, apa hukumnya kita baca di belakang imam. Yang dulu sudah saya kuatkan, terutama dari pendapatnya Imam Malik, bahwa kalau kita mendengar imam, maka yang rajih, kalau kita mendengar bacaan imam, yang kuat adalah mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tapi kalau kita tidak mendengar bacaan imam, kita baca. Itu dulu yang pernah saya sampaikan. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Saya lanjutkan kalau tidak ada. Yang nomor 6 termasuk sunnah dalam sholat itu adalah al-qira'atu ba'dal fatihah. Membaca surat setelah al-fatihah. Berarti kalau umpamanya orang itu sholat tidak baca iftitah dan tidak baca surat, maka sholatnya tetap sah. Hanya dia meninggalkan sunnahnya Nabi. Maka ada istilah rukun qauli. Rukun qauli itu rukun di dalam sholat yang hubungannya dengan masalah bacaan. Rukun qauli itu ya Al-Fatihah itu. Dan juga membaca tahiyat akhir itu. Itu rukun qauli itu. Rukun qauli. Nah, untuk baca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Tapi jenengan, saya tidak boleh meremehkan sunnah. Kalau Nabi memang baca, ya baca saja kita sudah. Pak, saya qobliyah Pak, waktunya gak nutut ya, tinggal 2 menit ya. Kalau saya baca iftitah, saya baca surat koyoke gak nutut. Nah, lek ngono kuwi wis baca Fatihah saja. Tapi kalau memang waktunya nutut, ya baca iftitah, ya baca surat. Baca surat. Dan nanti macam-macam bacaan yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pas ketika ada pertanyaan apakah pada waktu sholat duhur atau sholat asar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu baca atau tidak, ya jawabannya memang membaca. Ditanya dari mana kamu tahu kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu baca? Di situ dijawab oleh sahabat yang mengatakan tadi, ya gerakan jenggotnya Nabi Muhammad SAW itu. Ya, Nabi kan berjenggot ya, jenggotnya bagus begitu. Jadi pas ketika sholat duhur, sholat asar, beliau kan baca. Bacanya Nabi itu tidak dalam hati loh Pak. Maka sampai hari ini saya mengatakan jangan sholat membacanya dalam hati. Meneng gitu. Tidak ada syariatnya itu. Tidak ada syariatnya itu. Para sahabat menyebut Nabi Muhammad itu membaca ya, duhur ataupun asar yang sir. Mereka melihat apa? Gerakan jenggotnya. Berarti mulutnya Nabi gerak, bukan meneng. Sehingga jika ada juga para ulama yang mengatakan kalau tidak ngomong itu tidak sah. Ada yang mengatakan begitu. Saya seringkali melihat Pak, sholat itu meneng. Meneng. Enggak umi-umi belas. Sholatnya dalam batin. Kita pakai pendapat yang roji saja. Kita pakai pendapat yang kuat saja. Memang kalau kita bicara tentang perbedaan pendapat banyak. Tapi dari sekian pendapat itu mana yang dekat dengan Rasul, mana yang dilakukan Rasul, itu yang kita patok, Pak. Ya, kalau panjenengan kadang-kala sholat tapi meneng, gak umi-umi, ya segera kembali ke jalan yang benar. Segera kembali ke jalan yang benar. Nah, disunnahkan
untuk orang yang sholat untuk membaca surat atau sebagian daripada Al-Quran pada membaca Al-Fatihah di 2 rakaat sholat subuh dan Jumat, atau 2 rakaat di waktu duhur, asar, maghrib dan isya. Jadi membacanya hanya di rakaat 1 dan 2. Jadi membaca surat itu hanya di rakaat ke-1 dan rakaat ke-2. Kalau untuk rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak perlu membaca surat, cukup membaca Al-Fatihah. Dan nanti redaksi membaca surat-surat itu banyak yang dibaca oleh Rasulullah, macam-macam. Salat subuh baca ini, salat isya baca ini. Tapi memang yang perlu digarisbawahi, kita setelah baca Al-Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah boleh membaca surat apapun yang kita mampu. Bunyi Al-Qur'annya apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Surat Al-Muzammil itu lah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa-apa yang mudah. Tayassara yang mudah di dalam Al-Qur'an. Jangan terlalu membebani diri, terutama bagi imam. Saya itu kalau ngimami, ya apa yang saya hafal dan apa yang saya mutkin, itu yang saya baca. Dan familiar di makmum. Ya, familiar di makmum. Kadang, saya 1 menit ya. Kadang imami koyok yoyo maru moco ayat-ayat Al-Quran sing dawa yang belum mungkin. Kemudian makmumnya gak ono sing hafal. Mari kono mau mandek di tengah, plek lali. Bingung. Ono arek cilik ning mburi. Kul huwaile. Lah gak ono sing ngelingno, marono imame mau meneng grek gak eling blas. Durung mungkin. Sudahlah, kita baca yang biasa-biasa saja. Tapi nanti kalau sholat sendirian, wis terserah kate 5 juz, 6 juz. Tapi kalau sholat dengan makmum, dulu sudah pernah saya sampaikan, lihat kemampuan makmum di belakang. Ada yang tua, ada yang sepuh, ada yang sakit, dan rata-rata juga tidak hafal. Gak apa-apa lah, sekali-kali pakai surat-surat yang panjang. Ambil yang memang betul-betul kita lancar dan mungkin. Kalau hanya sekedar menghafal memang cepat Pak. Tapi untuk memungkinkan itu loh sing angel. Clear ya? Baik. Di kini senengan itu dawa-dawa apa cedek-cedek? Panjang ya. Tarawehnya 1 hari 1 juz ya. Dibiasakan nanti lama-lama biasa. Oke. Pak, kalau saya menyemak imam yang baca panjang sambil saya megang mushaf Al-Quran boleh enggak? Jenengan enggak hafal, imamnya hafal, tapi kemudian karena panjenengan pengen tahu, jenengan tanya sama imam, nanti yang jenengan baca surat apa? Oh surat ini, ya wis, aku tak nyekel tak simak, apa boleh begitu? Dan akhirnya tetap nanti pas ketika imamnya lali, jenengan masih bisa mengingatkan karena memegang mushaf. Apa ngono boleh? Secara hukum fikih boleh. Nanti akan kita bahas berikutnya di bagaimana Rasulullah Muhammad SAW membaca surat-surat di dalam salatnya beliau. Mudah-mudahan kita husnul khatimah, mudah-mudahan kita istiqamah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.